Banyak Raja Laut menggelengkan kepala satu demi satu, hubungan antara Samudra Biru yang tak berujung dan benua peri hampir sepenuhnya terpisah, dan tidak ada pihak yang mengganggu. Tidak ada yang cocok satu sama lain untuk bertahan hidup, jadi mereka hanya tahu bahwa ada seorang kaisar di benua peri, tetapi mereka benar-benar tidak tahu kaisar seperti apa. Tang San melanjutkan, The Great Demon Emperor Tianhu memimpin klan Tianhu, dan begitulah cara mereka memadatkan keberuntungan mereka. Hanya klan monster dan klan roh yang dapat menikmati keberuntungan ini, sehingga kedua klan ini akan menjadi semakin kuat, menjadi yang terkuat keberadaannya di seluruh planet. Sejauh yang aku tahu, ada sebanyak 16 kaisar di klan monster dan klan roh jika digabungkan. Dan kaisar yang dapat ditampung oleh sebuah planet terbatas, bahkan jika bintang Falan sangat kaya, dan 16 orang hampir mencapai batas mereka. Selain benua peri, apakah kamu tahu di mana ada kaisar? Semua Raja Laut menggelengkan kepala satu demi satu. Tang San menyipitkan matanya dan berkata, ya, seharusnya tidak ada lagi. Kemudian, karena mereka sudah begitu kuat, mengapa mereka tidak memerintah seluruh planet? Dengan kekuatan selusin kaisar, itu sudah cukup untuk menyerbu Samudra Biru yang tak berujung. Ada juga banyak sumber daya di dalamnya. Tapi mengapa mereka tidak melakukannya? Sudahkah kamu memikirkannya? Pertanyaan Tang San, kalimat demi kalimat menyebabkan semua Raja Laut yang hadir tercengang oleh pertanyaan itu. Tang San bertanya pada dirinya sendiri dan menjawab, alasannya sangat sederhana. Karena semua keberuntungan telah dipadatkan, di luar benua peri, ada nasib buruk, dan mereka tidak ingin terkontaminasi oleh nasib buruk. Dan di luar benua peri, mereka juga dianggap sebagai eksistensi yang memberikan nutrisi ke benua peri. Namun, apa yang mereka lakukan benar-benar negatif untuk seluruh bintang Falan. Ketika keberuntungan tidak dapat mengalir, planet yang awalnya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri tidak dapat menyesuaikan diri. Nasib buruk adalah relatif. Kondensasi, begitu juga nasib buruk. Ketika keberuntungan mengembun hingga ekstrim, bukan tidak mungkin untuk melahirkan alam para dewa di benua peri, dan bahkan akan ada keberadaan di atas kaisar, namun pada saat itu juga akan menjadi runtuhnya bintang Falan. Setelah planet runtuh, benua peri yang dikumpulkan oleh keberuntungan dapat bertahan atau bahkan dilucuti dari bintang Falan, dan wilayah lain yang berkumpul sebagai nasib buruk secara alami adalah bencana yang menghancurkan. Bagi bintang Falan, hal yang sama berlaku untuk kehancuran. Ketika Tang San mengucapkan kata-kata ini, para raja mau tak mau menjadi gempar. Tang San memandang ke langit, ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia melepaskan sebagian dari kesadaran spiritualnya sendiri, dan ketika dia melepaskan kesadaran spiritualnya, dia samar-samar bisa merasakan kecenderungan kesengsaraan guntur untuk mengembun di udara. Namun, ketika dia menyelesaikan kata-kata ini, perasaan bahwa kesengsaraan guntur akan datang di udara tiba-tiba menghilang. Tang San memandang Raja Laut dengan ekspresi bermartabat, jadi, apakah kamu masih berpikir hidupmu saat ini normal? Datangnya wabah laut adalah akibat dari nasib buruk. Aku dapat membantumu mengatasi wabah laut, tetapi itu sebenarnya obat sementara. Tidak ada obat. Diam. Pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba menyela kata-kata Tang San. Raksasa Laut Zhongzhu King memandang Tang San dengan pandangan buruk, dan berkata, tujuan dari apa yang kamu katakan adalah untuk membiarkan kami meluncurkan serangan ke daratan dan menantang benua peri. Akan terbang ketika kamu tahu ada lebih dari 10 kaisar. Ngengat ke api, apa motifmu? Ketika banyak Raja Laut mendengarnya mengatakan ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mata mereka terfokus pada Tang San. Tang San terganggu olehnya, wajahnya juga menjadi dingin, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak pernah berharap kamu dapat melakukan ini. Kamu juga tidak dapat melakukannya. Dan ini adalah misiku sendiri. Aku telah menyelesaikan permintaanku kepadamu, dan itu cukup untuk melindungi orang-orangku. Aku hanya memberi tahumu situasi sebenarnya. Ketika aku benar-benar mendapatkan kembali kekuatanku, hanya aku yang dapat mengubah seluruh hukum. Kekuatan pola bintang Falan, kekuatanmu, tidak berarti banyak bagiku. Raksasa Laut Zhongzhu King menatapnya dengan muram, kamu bahkan bukan dewa, jadi berani mengatakan bahwa kamu dapat menantang lebih dari selusin kaisar. Apa yang kamu maksud dengan pemulihan kekuatan? Tang San berkata dengan ringan, kembalilah ke Dewa Laut. Kembali ke Dewa Laut. Sinar cahaya melintas di mata Raja Laut Raksasa Zhongzhu, jadi, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah Dewa Laut? Kalau tidak,
Tang San memandangnya tidak rendah hati atau sombong. Raja Raksasa Laut tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Raja Naga Laut di sampingnya. Terima kasih atas pemberian utusan. Setelah kami kembali, kami akan segera mengerahkan suku kami untuk membersihkan wabah laut yang ada. Adapun migrasi manusia yang disebutkan oleh utusan, klan laut kami dapat menjamin untuk melindunginya. Tang San sedikit mengangguk dan berkata, sudah cukup. Adapun masa depan, harap tunggu dan lihat. Tapi yang bisa aku katakan adalah bahwa benua peri telah diberkati oleh keberuntungan selama bertahun-tahun, dan keberuntungan itu telah mendarah daging, bahkan jika aku atau jika kamu dapat menghancurkannya di masa depan, planet ini tidak akan dapat memulihkan keseimbangannya dalam waktu singkat. Jika kamu ingin bersaing dengannya, atau untuk mendapatkan sumber daya di planet ini dengan lebih baik, kamu harus mengandalkan pada dirimu sendiri. Tidak ada gunanya membela. Raja Zongzu Raksasa Laut berkata dengan acuh tak acuh, aku masih tidak tahu apakah keberuntungan dan nasib buruk yang kamu katakan itu benar. Tidak ada artinya untuk mengatakan ini sekarang. Kita harus menunggu dan melihat apa dewa laut yang kamu bicarakan. Tang San melihatnya, dia bisa merasakan permusuhan Raja Raksasa Laut ini terhadapnya, dan dia juga bisa menebak dari mana permusuhan itu berasal. Keberuntungan dan nasib buruk, aku bisa membuktikannya kepadamu sekarang. Tang San maju selangkah, dan dia sudah berada di permukaan laut, menghadapi dua Raja Iblis teratas, tetapi tanpa pengecut sedikitpun. Di mata, hitam dan putih berputar, dan alam baik dan buruk langsung dilepaskan. Segera, kedua raja di kerajaan itu terkejut, seolah-olah mereka merasakan beberapa perubahan aneh. Tang San menutup matanya, diam-diam memperluas ranah baik dan buruk. Segera, air di bawahnya menjadi lebih jernih dan lebih jernih, sementara di lingkaran luar, lapisan kekeruhan lavender mulai terbentuk. Wabah laut, seru Raja Anjing Laut dengan terkejut. Saat berikutnya, Tang San membuka matanya lagi, domain ditarik, cahaya keemasan mekar dari tubuhnya, kesadaran ilahi menyapu, dan kekuatan banyak kepercayaan terkondensasi di air laut, memurnikan kotoran yang baru saja muncul. Dengan peningkatan kultivasi dan kesadaran spiritualnya, jauh lebih mudah baginya untuk menggunakan domain baik dan buruk. Merasakan perubahan barusan, aura para raja menjadi lebih berat, mereka mengerti bahwa apa yang dikatakan Tang San sebelumnya, soal memadatkan keberuntungan di benua peri mungkin benar adanya. Aku percaya padamu, sebuah suara renyah terdengar. Tang San menoleh untuk melihat, itu adalah Ratu Putri Duyung yang dikenal sebagai Raja Kraken yang belum pernah berbicara sebelumnya. Suaranya sangat menyenangkan, rambut biru panjang berkibar di belakang kepalanya, dan mata seperti jiwa jatuh pada Tang San. Aku percaya pada warisan Dewa Lautmu. Kesadaran spiritualmu memiliki aura yang membuatku percaya. Namun, itu juga memiliki rasa yang tidak homolog dengan samudra biru yang tak berujung. Jika aku menebak dengan benar, kamu bukan milik dunia kami. Baru saja, aku merasakan perasaan ditolak, bukan oleh laut, tetapi oleh udara. Kekuatan mental dan kesadaran yang sangat kuat. Tang San memandang Raja Monster Laut ini dengan heran. Dalam hal auranya, dia tidak sekuat Raja Pilar Raksasa Laut dan Raja Naga Laut, tetapi kesadarannya pasti berada di tingkat atas Raja Iblis Besar. Bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu datang ke dunia kami? Apa tujuanmu? Saat dia berbicara, Ratu Putri Duyung diam-diam datang di belakang Tang San. Pada saat ini, di depan Tang San adalah Raja Raksasa Laut dan Raja Naga Laut, tetapi yang ini ada di belakangnya. Ketiga Raja Iblis Besar ini bisa dikatakan sebagai yang terkuat di seluruh klan laut, tapi tiba-tiba mengepung Tang San. Raksasa Laut Zongzu King berkata dengan sungguh-sungguh, di Samudra Biru yang tak berujung, tidak pernah ada legenda Dewa Laut, apalagi warisan Dewa Laut. Sebagai orang luar, kamu harus mengaduk segalanya. Bagaimana kita tahu itu? Apa yang kamu lakukan adalah untuk tidak membiarkan semua klan laut membuat gaun pengantin untukmu. Kekuatanmu terlalu aneh untuk menarik kekuatan kepercayaan klan laut, seperti yang kamu katakan, jika kamu menjadi lebih kuat, bagaimana kami bisa memastikan bahwa kamu tidak memperbudak klan laut? Tang San melayang di sana, tidak panik karena dia dikelilingi oleh tiga praktisi. Hatiku ada di bulan yang cerah. Dia berkata dengan ringan, kalian ingin membawaku, dan kemudian mempelajari kemampuan dan darahku, kan? Ini yang kamu rencanakan sebelum kamu datang, kan? Raja Naga Laut berkata dengan sungguh-sungguh, kita harus berhati-hati.
Kami tidak dapat memastikan apakah kamu adalah pendahulu dari benua peri yang datang untuk menyerang kami. Tapi jangan khawatir, kami tidak akan menyakiti manusia, terutama jika barisan yang kau berikan benar-benar bisa menjernihkan wabah laut. Kami akan selalu memperlakukanmu sebagai tamu dan tidak akan menyakitimu. Kami hanya berharap bisa mengenalmu lebih jauh. Tang San tersenyum, kamu memenjarakanku, mempelajariku. Tidak mungkin, karena aku berani berada di sini sendirian, aku sudah menebak apa yang mungkin kamu lakukan terhadapku karena curiga. Apakah kamu gila? Raja Hiu Laut hanya bereaksi pada saat ini, dan berkata dengan terkejut, dia adalah Dewa Laut. Diam, bagaimana bisa segala sesuatu tentang klan laut ditarik oleh orang luar? Jika dia memiliki niat jahat, bukankah itu akan membawa bencana ke seluruh Samudra Biru yang tak berujung? Kata Raja Laut Raksasa Zhongzhu dengan dingin. Mata Tang San masih tenang, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berkata, kamu tidak mengerti apa arti dewa yang sebenarnya. Bahkan di benua peri tidak akan ada dewa yang lahir. Karena, ini tidak ada alam dewa di sini. Dunia dan pesawat ini tanpa alam dewa, tidak ada cara untuk mencapai langit. Raja Naga Laut mengerutkan kening dan berkata, ini tidak terburu-buru, silakan kembali bersama kami, pergi ke istana naga lautku, dan mari kita bicara perlahan. Dewa dapat yakin, kami pasti tidak akan menyakitimu. Aku berjanji untuk membantumu migrasi manusia sebelumnya. Hal yang sama akan terjadi. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, aku masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, aku tidak punya waktu untuk kembali ke istana naga laut bersamamu. Nah, jika kamu ingin para elit dari seluruh klan lautmu dimakamkan di sini, kamu bisa terus menghentikanku. Saat dia berbicara, pola emas Sagot Trident tiba-tiba menyala di dahinya. Raja Zhongzhu raksasa laut segera bereaksi dan berteriak, terlarang. Sinar cahaya melesat keluar dari garpu Tuotian di tangannya, langsung menutupi tubuh Tang San. Tang San tidak menghindar, membiarkan cahaya menjebaknya di dalamnya, tetapi pola cahaya trisula emas di dahinya menjadi semakin terang. Meskipun tubuhnya telah dilarang oleh Raja Raksasa Laut, pada saat ini, daerah sekitarnya dan lautan biru yang tak berujung berubah menjadi emas dalam sekejap. Ribuan kekuatan iman berkerumun, dan kekuatan keyakinan ini tidak terpengaruh oleh penghalang larangan sama sekali, masih mengerumuni tubuh Tang San. Tang San tampaknya telah membuka sesuatu, keagungan yang tak tertandingi tiba-tiba meledak darinya. Dan pada saat ini, langit di atas seluruh laut tiba-tiba menjadi gelap gulita, dan tekanan mengerikan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi hampir seketika menurunkan permukaan laut 10 meter, mengungkapkan sosok banyak Raja Laut. Untuk sementara, bahkan praktisi dari peringkat Great Demon King yang hadir merasa tidak bisa bernapas, tetapi hanya di Tang San, cahaya keemasan yang menyilaukan menjadi semakin terang. Ini, kesengsaraan guntur, di langit yang gelap gulita, garis-garis cahaya keemasan bersilangan, dan cahaya keemasan yang menakutkan itu tampaknya memiliki bau yang menghancurkan seluruh dunia. Laut menghaluskan semua ombak dengan gemetar, dan klan laut di tingkat Raja Iblis hampir tidak bisa bergerak. Tetapi klan laut di bawah Raja Iblis benar-benar tertekan di bawah permukaan laut dan bahkan tidak bisa bergerak. Tang San perlahan berbalik, menatap Ratu Putri Duyung di belakangnya, dan berkata, kamu benar, aku memang ditolak oleh pesawat ini. Karena aku benar-benar berasal dari pesawat lain, alasan mengapa aku datang ke sini untuk menemukan reinkarnasi istriku. Namun, aku tidak bisa melihat manusia yang ditindas oleh monster dan roh sebagai budak. Jadi aku ingin membantu manusia memiliki cara mereka sendiri untuk bangkit sambil mencari istriku. Aku dulu adalah Dewa Laut. Keterikatan pada laut mengizinkanku membantumu, tetapi kamu tidak mengenalinya dan ingin menghentikanku, lalu biarkan kamu merasakan kekuatan surgawi yang dimiliki seluruh dunia. Boom! Guntur emas yang mengejutkan meledak di udara. Bunuh dia! Raja Laut Raksasa Zhongzhu berteriak keras, memegang garpu surgawi di tangannya untuk menikam Tang San. Namun, baru setengah jalan, ia terkejut menemukan bahwa ia tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Yang menghentikannya bukanlah Tang San, atau bencana guntur yang menakutkan di langit, tetapi kekuatan kepercayaan yang berbondong-bondong ke Tang San. Pada saat ini, sosok Tang San bangkit melawan badai, cahaya kemasan besar dan bayangan muncul di belakangnya saat sosoknya tumbuh, dan napas Dewa Laut tanpa syarat dilepaskan keluar. Tuan Dewa Laut, tidak. Orang pertama yang bereaksi adalah Raja Walrus. Tiba-tiba merangkak dan membungkuk ke Tang San. Segera setelah itu,
Raja Hiu Laut juga tercermin, dan itu berubah menjadi bentuk manusia, dan juga langsung membungkuk ke Tang San. Tetapi pada saat ini, di langit, guntur yang mengejutkan telah meraung, dan dalam sekejap, seluruh dunia tampaknya telah berubah menjadi emas. Ketika petir emas itu turun, semua Raja Laut yang hadir hanya merasa bahwa seluruh dunia akan dihancurkan. Tetapi pada saat ini, di dahi Tang San, trisula emas tiba-tiba menjadi sangat menarik perhatian, dan lempeng formasi Sagot yang sebelumnya dinyalakan oleh setiap Raja Laut secara instan mengeluarkan lapisan lingkaran cahaya biru yang tiba-tiba muncul dari laut tanpa gelombang yang tertekan. Lingkaran cahaya itu naik ke atas, menutupi semua klan laut dan Tang San yang hadir. Dan bayangan cahaya Dewa Laut besar di belakang Tang San tampaknya langsung terhubung dengan lingkaran biru itu. Dalam sekejap, setiap ahli klan laut merasa aneh bahwa mereka tampaknya terhubung satu sama lain pada saat ini. Mereka seperti keseluruhan yang lengkap, dan mereka sepenuhnya terintegrasi ke dalam samudra biru yang tak berujung. Ketika guntur emas yang menakutkan jatuh pada kecemerlangan biru, pemandangan aneh muncul. Guntur emas yang menakutkan itu berayun agak ragu-ragu. Detik berikutnya, itu berubah menjadi kilatan emas halus yang tak terhitung jumlahnya. Menyebar, berkilauan dalam semua kecemerlangan biru. Baik Raja Naga Laut dan Raja Pilar Tengah Raksasa Laut dengan jelas melihat bahwa tanda trisula emas di dahi Tang San telah mengalami beberapa perubahan aneh. Perubahan terbesar adalah di tengah bagian depan panjang trisula emas. Sedikit sinar biru, itu seperti permata biru kecil, tetapi cahaya biru yang mengarah pada pelepasan seluruh samudra biru tak berujung meluas dari biru kecil ini. Pada saat ini, mereka hanya merasa bahwa mereka sudah terhubung dengan Tang San, tidak diragukan lagi. Dibandingkan dengan mereka, aura Tang San sendiri lemah. Tapi aura lemah inilah yang membentuk ikatan, keberadaan yang bisa menghubungkan semua klan laut yang ada dan samudra biru yang tak berujung. Pada saat ini, semua kekuatan disatukan oleh motivasinya, membuat seluruh samudra biru yang tak berujung menjadi seperti keseluruhan yang nyata. Bahkan jika guntur di langit sangat menakutkan, itu bisa dibor dengan mulus. Suara damai Tang San mencapai telinga semua orang. Untuk Dewa Laut, aku membawa kedamaian dan pembangunan. Di atas kepalaku, akan ada malapetaka yang akan aku hadapi ketika aku menyeberangi malapetaka. Aku pernah berpikir bahwa jika aku menyeberangi malapetaka di Laut Biru yang tak berujung, peluang keberhasilan akan muncul, akan sangat meningkat, karena aku dapat menggunakan kekuatan kepercayaan ribuan makhluk di Samudra Biru yang tak berujung untuk meningkatkan diri dan melawan malapetaka ini. Namun, aku tidak ingin melakukan ini, karena itu pasti akan membuat kehidupan di Samudra Biru yang tak berujung rusak. Aku tahu berapa banyak makhluk yang akan mati karena ini. Karena aku adalah Dewa Laut, aku harus melindungi rakyatku sendiri. Karena itu, aku tidak ingin menyeberangi malapetaka di Samudra Biru yang tak berujung. Apakah kamu mengerti? Pada saat ini, cahaya keemasan Tang San bersinar terang di dahinya, dan dengan cahaya biru kecil itu, seluruh pribadinya seperti dewa sejati yang turun. Dalam cahaya biru yang luas itu, setiap klan laut dapat dengan jelas merasakan ketidakterbatasan laut, tetapi yang di depannya adalah penguasa yang tak terbatas. Raja Walrus telah jatuh sebelumnya, dan begitu juga Raja Segel. Pada saat ini, di bawah kata-katanya, para raja perlahan membungkuk dan bergerak menuju Tang San. Masing-masing dari mereka dapat merasakan badai petir yang menakutkan datang di langit, pemandangan seperti apa yang akan terjadi. Mata Tang San juga berkedip dengan cahaya yang agak rumit. Dia tidak mengatakannya dengan santai, dia memanggil yang terkuat dari klan laut untuk datang hari ini, dan dia sudah bersiap dengan kedua tangan. Tentu saja, adalah baik bahwa klan laut dapat mendukungnya bersama, tetapi jika situasi seperti itu terjadi, dan ada ratusan tingkat dewa ke atas, termasuk sejumlah praktisi tingkat Raja Iblis yang hebat, dia dapat sepenuhnya memaksanya ketika bencana guntur datang, pinjam kekuatan mereka dan ubah mereka menjadi bagian dari melawan bencana guntur untuk diri sendiri agar selamat dari bencana. Ya, ini awalnya salah satu cara imajinernya untuk mengatasi bencana, dan itu juga memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Namun, jika ini masalahnya, di antara banyak klan laut yang hadir pada akhirnya, aku khawatir kurang dari 1 dari 10 yang akan bertahan, dan bahkan lebih sulit untuk mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan klan laut untuk pulih di masa depan. Tetapi untuk Tang San sendiri, tidak diragukan lagi akan sangat membantu jika dia berhasil mengatasi malapetaka sebelumnya. Lautan biru yang tak berujung tidak terbatas.
Bahkan tanpa praktisi ini, ketika dia mencapai tingkat dewa, dia dapat meningkatkan dirinya dengan bantuan sejumlah besar kepercayaan klan laut. Namun, dia tidak melakukan itu, dan dia masih mengalah. Bahkan di bawah tekanan bersama Raja Naga Laut, Raja Zongzu Raksasa Laut dan Ratu Putri Duyung, meskipun dia memotivasi kesengsaraan Guntur untuk menyelesaikan krisis untuk dirinya sendiri, bagaimanapun juga dia tidak benar-benar membiarkan semua kesengsaraan Guntur datang. Pada saat ini, di atas langit, penindasan kesengsaraan Guntur masih sengit, tetapi di bawah naungan lingkaran biru, kesengsaraan Guntur yang menakutkan ini jelas telah kehilangan sasarannya. Di bawah naungan lingkaran biru, para raja yang hadir secara bertahap memulihkan kemampuan mereka untuk bertindak. Tapi kekuatan opresif yang seperti bencana alam barusan membuat mereka merasa sulit untuk bernafas. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa jika bencana Guntur dibiarkan jatuh, semuanya akan musnah di tempat kejadian. Kita egois. Ratu Putri Duyung menundukkan kepalanya sedikit malu, lalu perlahan membungkuk ke Tang San dan jatuh ke tanah. Raja Naga Laut memandang Raja Zongzu Raksasa Laut. Raja Zongzu Raksasa Laut mengangkat kepalanya saat ini dan menatap kosong pada kesengsaraan Guntur yang sangat menakutkan di udara. Ya, bagaimanapun juga, keluargaku, tidak. Omong-omong, itu menghela nafas panjang dan tidak mengatakan apa-apa lagi, berlutut di atas laut menuju Tang San. Raja Naga Laut menyaksikan banyak Raja Laut dan pusat kekuatan klan laut membungkuk ke Tang San satu demi satu, memandang Tang San, dan perlahan-lahan membungkuk, samudra biru yang tak berujung, ribuan klan laut, bersedia mengikuti utusan ilahi dari sekarang. Suara Tang San memasuki telinga setiap klan laut yang hadir, aku tidak pernah berpikir untuk memperbudakmu, dan aku tidak ingin kamu tunduk. Dewa sejati harus membawa kebaikan bagi klan laut, alih-alih memintanya. Semuanya sudah selesai. Mari kita mulai dengan memecahkan wabah laut. Aku percaya bahwa kamu akan memahami usaha kerasku di masa depan. Lingkaran biru masih dipertahankan, ini adalah salah satu kartu truf Tang San. Dia berani datang sendiri untuk menghadapi banyak kekuatan klan laut, bagaimana mungkin dia tidak siap? Dia dulunya adalah Raja Dewa tertinggi di alam dewa, dan dia dikenal mengendalikan situasi secara keseluruhan. Senyum tipis muncul di wajah Tang San. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan untuk membanjiri orang, setidaknya tujuannya tercapai. Bagaimana klan laut memilih di masa depan adalah masalah klan laut. Tentu saja, dia bisa merasakan bahwa sulit untuk membuat klan laut menyerah padanya dengan tulus. Tapi dia juga tidak membutuhkannya, selama klan laut bisa hidup berdampingan secara damai dengan manusia, itu sudah cukup. Ketika dia menerobos untuk menjadi dewa di masa depan, dengan keberadaan dewa laut, apalagi yang bisa mengancamnya di samudra biru yang tak berujung ini. Faktanya, klan laut yang hadir tidak tahu apa yang telah mereka lewatkan. Di bawah kepemimpinan tiga raja besar, mereka ingin memenjarakan Tang San, menyebabkan mereka kehilangan kesempatan terbaik dalam hidup mereka. Meskipun Tang San tidak menggunakannya untuk bertahan dari bencana, di masa depan, dia tidak akan membantu mereka untuk menjadi penguasa pesawat ini. Salah satunya adalah untuk kebangkitan nyata umat manusia di masa depan dan untuk menghindari lebih banyak praktisi untuk menahan mereka, dan yang lainnya adalah karena kepicikan klan laut itu sendiri. Awan perampokan di langit berangsur-angsur menghilang, dan seluruh proses memakan waktu setengah jam. Dan selama setengah jam ini, cahaya biru yang dilepaskan oleh Tang San selalu ada. Setelah peningkatan berkelanjutan dari kesadaran ilahinya, membuat disformasi kesadaran ilahi, Tang San telah berkultivasi di Laut Biru yang tak berujung, membuatnya memiliki hubungan yang lebih dekat dengan artefak super sebelumnya, Trisula Dewa Laut. Halo biru ini sendiri adalah salah satu kemampuan Trisula Dewa Laut, dan seiring dengan merasakan kedekatan artefak super, Tang San juga bisa meminjam satu lapisan lagi. Kemampuan ini disebut Fasi Universe Cover. Tang San menggunakan samudra biru tak berujung sebagai panduan, dengan penutup alam semesta laut luas sebagai intinya, meminjam kekuatan garis keturunan dari banyak praktisi yang hadir untuk bergabung dengan samudra biru tak berujung, sangat meningkatkan penutup alam semesta laut luas, mengisolasi semua napas. Biarkan Tianjie tidak menemukan sosoknya. Namun, trik ini hanya bisa digunakan di samudra biru yang tak berujung. Tanpa kekuatan laut, kekuatan yang dapat diberikan oleh penutup alam semesta laut luas akan terbatas. Lagi pula, ini bukan artefak nyata di sisi Tang San. Bahkan ketika awan perampokan benar-benar hilang,
Tang San hanya perlahan-lahan menutup batas alam semesta laut luas, dan masih menyelimutinya. Dia telah melepaskan aura terobosan sebelumnya, tetapi sekarang dia harus perlahan menahan diri. Satu-satunya cara adalah pergi dari tempat ini sepenuhnya. Area ini tidak akan ditemukan kembali oleh Thunder Tribulation. Kembali ke Pulau Bulan Sabit, di bawah lingkaran cahaya biru, Tang San memandang Raja Laut dengan ekspresi rumit. Selanjutnya, aku akan menyusahkanmu semua untuk membantu umat manusiaku bermigrasi. Untuk mencegah bencana guntur datang lagi, aku harus menutup dan melarang napas diriku sendiri. Aku juga memintamu untuk menangani wabah laut sesegera mungkin setelah kamu kembali. Aku juga memiliki formasi Dewa Laut yang telah aku buat, dan aku akan menyerahkannya kepadamu untuk didistribusikan. Saat dia berbicara, dia membuang lebih banyak disformasi Dewa Laut dan memberikannya kepada semua Raja Laut yang hadir. Alasan mengapa tidak memberikannya sebelumnya adalah untuk menahannya dan membantunya memindahkan penutup alam semesta laut luas. Kesadaran spiritual yang dia sendiri dapat pegang sekarang terbatas, tetapi disformasi ini menyimpan sejumlah kesadaran spiritualnya, dan dia dilepaskan dan dimotivasi oleh kesadaran spiritual ini. Tang San akan dapat mengendalikan lebih banyak kesadaran ilahinya sendiri, sehingga mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat. Terima kasih Dewa, pada saat ini, banyak Raja Laut tidak punya pilihan selain memilih pengakuan. Lagi pula, tidak ada yang mau mati. Terlebih lagi, Tang San dapat membantu mereka mengatasi wabah laut. Raja Hiu Laut berdiri di belakang, dengan ekspresi jijik di wajahnya, dan berkata dalam hatinya, mengapa kamu pergi lebih awal, atau aku bisa melihatnya dengan benar. Pelukan paha ini benar-benar tepat waktu. Dewa, setelah menerobos untuk menjadi dewa, aku khawatir Raja Iblis Agung tidak bisa menjadi lawannya. Di atas samudera biru yang tak berujung ini, dia adalah master sejati. Tang San melangkah ke formasi teleportasi di bawah selubung lautan luas, dan tidak ada Raja Iblis yang berani menghentikannya. Sekelompok api berwarna-warni naik, dan di dalam api berwarna-warni, lingkaran cahaya yang terdistorsi muncul diam-diam, dan tiba-tiba, seluruh teleportasi arai diterangi. Raja Laut samar-samar melihat bahwa dalam nyala api berwarna-warni di atas telapak tangan Tang San, lingkaran cahaya aneh dilepaskan. Itu tampak seperti bola cahaya, seperti kristal, tetapi gelombang yang dipancarkannya sangat ajaib. Tampaknya ada fluktuasi ruang, serta perubahan waktu. Saat berikutnya, Tang San menghilang dari udara dalam sekejap. Seiring dengan hilangnya sosoknya, jejak terakhir guntur dan kesengsaraan yang awalnya ganas di atas langit juga menghilang. Raja Laut saling memandang dengan cemas, dan mau tidak mau menunjukkan ketakutan yang tersisa. Hanya dengan benar-benar menghadapi kesusahan guntur barusan, kita dapat sepenuhnya memahami betapa menakutkannya energi yang terkandung dalam bencana guntur itu. Melihat disformasi Dewa Laut di tangannya, Ratu Putri Duyung tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, kali ini, kita mungkin benar-benar salah. Raja Naga Laut mengerutkan kening dan berkata, apakah ada obatnya? Raja Zongzu Raksasa Laut tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Sebenarnya, awalnya adalah idenya untuk menindas Tang San. Ia juga sangat egois. Dalam pandangannya, bahkan jika Dewa Laut dilahirkan di Lautan Biru yang tak berujung, itu harus lahir di klan Raksasa Laut, bukan klan lainnya. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa manusia yang belum setingkat dewa ini dapat menunjukkan keajaiban seperti itu di Lautan Biru yang tak berujung. Terutama kesengsaraan guntur yang menakutkan. Mereka semua sekarang mengerti bahwa sangat sulit untuk melewati tingkat bencana guntur ini, tetapi begitu bencana itu berhasil, level apa yang akan dicapai manusia ini? Raja Hiu Laut tidak mengatakan apa-apa saat ini, meskipun dia tertawa diam-diam di dalam hatinya, dia juga tahu bahwa jika dia melompat keluar saat ini, dia mungkin akan diserang oleh sekelompok orang. Ratu Putri Duyung berkata dengan sungguh-sungguh, mari kita lakukan apa yang dia katakan dulu, cobalah untuk menyelesaikan wabah laut terlebih dahulu. Pada saat yang sama, kami akan membantunya memigrasikan manusia sebanyak mungkin. Aku khawatir itu akan membutuhkan waktu untuk mendapatkan kembali bantuannya. Disarankan agar kita bersama-sama mengeluarkan perintah terlebih dahulu, selama manusia berada di Laut Biru yang tak berujung, mereka akan dilindungi oleh semua klan laut, dan tidak ada klan laut yang dapat membahayakan manusia, dan ketika manusia membutuhkan bantuan, mereka harus membantu. Raja Naga Laut mengangguk, menoleh untuk melihat Raja Zongzu Raksasa Laut, dan Raja Zongzu Raksasa Laut mengangguk, ya.
Raja Naga Laut membuat keputusan terakhirnya, itu dia. Yang paling penting adalah memurnikan wabah laut terlebih dahulu. Selama wabah laut dapat dimurnikan dengan sukses, Dewa Laut ini, keluarga Naga Lautku akan mengenalinya. Pada saat ini, Dewa Laut yang mereka bicarakan telah kembali ke Lembah Emas. Merasa bahwa tidak ada lagi bencana di dunia luar, Tang San perlahan-lahan menghilangkan penutup alam semesta dari laut luas, dan pada saat yang sama menyingkirkan suar waktu dan ruang. Dia pun menghela napas panjang. Dia percaya diri dalam penggunaan magis dari penutup alam semesta laut luas, tetapi ketika menghadapi bencana yang mengerikan, tekanan yang dia tanggung adalah yang terbesar. Semua yang dia lakukan hari ini memiliki banyak arti, termasuk mengalami kekuatan bencana sebelumnya. Fakta membuktikan bahwa malapetaka yang akan dia hadapi, seperti yang dia duga sendiri, adalah akibat terburuknya. Juga apa yang dia tahu bahwa di antara semua bencana, itu adalah yang paling menakutkan di bawah tingkat dewa. Jika benda ini sulit dibawa, dengan sistem kemampuan saat ini di Bintang Falan, bahkan Kaisar tidak dapat membawanya. Itu benar, malapetaka yang akan dia hadapi adalah eksistensi yang bahkan Kaisar tidak bisa menolaknya. Ini menunjukkan betapa dalam hati kehancurannya. Bencana semacam ini disebut penghancuran besar 9 langit dan 10 bumi, kesengsaraan pemusnahan. Sederhananya, kedatangan bencana guntur ini setara dengan fakta bahwa seluruh pesawat tidak ingin dia melewati bencana, dan harus menggunakan kekuatan 9 langit dan 10 bumi untuk menghancurkannya. Petir baru saja jatuh, Tang San sudah sangat merasakan teror di dalamnya. Pada saat ini, di dalam suar ruang waktu, cahaya kemasan kecil yang panjangnya hanya 1 inci, seperti jarum tipis, berkedip-kedip secara vertikal dan horizontal. Ini adalah jejak bencana guntur yang telah dicobanya untuk dicegat melalui suar ruang waktu. Meskipun itu hanya jejak, itu masih mengandung teror besar. Ini adalah penghancuran seluruh pesawat. Kenapa ini? Tang San menghela nafas. Cairan api 7 warna diam-diam menyusup ke suar ruang waktu dan terus memperbaikinya. Pada saat yang sama, juga diam-diam merasakan fluktuasi bencana petir ini dan memasuki keadaan mundur. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah Tang San memicu malapetakannya sendiri untuk pertama kalinya di laut, suku laut segera mengeluarkan perintah untuk bersahabat dengan manusia. Tidak ada lagi binatang laut di pantai, dan kecepatan pembuatan kapal manusia juga meningkat dari hari ke hari. Mengandalkan peta laut yang dibawa Tang San, kapal-kapal yang dibangun mengangkut manusia ke laut hampir tanpa henti. Dalam hal ini, Mei Gongzi secara ketat memblokir berita tersebut. Konstruksi di sisi lain pemukiman manusia selalu berlanjut, tetapi skalanya belum meluas. Setelah penduduk memasuki pemukiman, pemukiman itu seperti lubang tanpa dasar, tetapi sebenarnya mereka dipindahkan secara diam-diam. Kecepatan imigrasi semakin cepat, tetapi waktu ketika Mei Gongzi harus pergi ke pengadilan leluhur untuk melaporkan pekerjaannya semakin dekat. Ini akan menjadi hal terpenting bagi kota Keri dan umat manusia di pemukiman manusia. Kultivasi Mei Gongzi dapat digambarkan sebagai 1000 mil sehari. Setelah bencana, dia benar-benar terlahir kembali, 2 garis keturunan bercampur satu sama lain, ditambah dengan bimbingan Tang San dari samping, dan akumulasi banyak sumber daya di seluruh kota Keri. Mereka secara teratur dikirim ke Istana Leluhur, dengan bantuan dari ametis dari sisi Raja Iblis Harimau Putih. Apakah itu kesadaran spiritual atau alam kultivasi, itu telah meningkat dengan cepat. Mei Gongzi semakin merasakan manfaat yang diberikan Jin Sajie kepadanya, betapa sulitnya menolak saat itu, dan betapa banyak bantuan yang akan diberikan setelah terobosan. Dia benar-benar terlahir kembali, dan potensinya bahkan terasa tidak ada habisnya. Kultivasi di tingkat Raja Iblis tidak pernah merasakan hambatan. Hanya dalam beberapa bulan, basis kultivasi telah menembus ke tahap tengah Raja Iblis. Selain itu, sebagai pemilik bakat Kaisar, dia memiliki 2 garis keturunan utama tingkat pertama, ditambah pedang ilahi Ashura sebagai artefak inti. Pada saat ini, dia sepenuhnya yakin bahwa dia dapat melawan keberadaan Raja Iblis besar. Setelah migrasi keluar benua peri berada di jalur yang benar, berapa kali Mei Gongzi melihat Tang San berkurang, Tang San tidak berada di lembah emas sebagian besar waktu, dan dia tidak tahu apa yang dia sibukkan. Tetapi setelah ranah kultivasinya mencapai kemacetan, sepertinya dia tidak pernah membuat kemajuan lebih lanjut. Selain Pulau Bulan Sabit, manusia sudah mulai menempati 2 pulau besar lainnya, dan tidak menjadi masalah jika ketiga pulau ini berimigrasi ke total 3 juta orang.
Ini juga jumlah total manusia yang dikumpulkan di kota Kerry yang saat ini mendekati batas atas. Lagi pula, manusia yang datang ke sini sebagian besar berasal dari lingkungan pengaruh asli kota Kerry, dan juga dari kota utama terdekat. Manusia dihuni di seluruh benua peri. Dalam hal ini, organisasi penebusan sudah sangat bersemangat, dan sangat tidak mungkin untuk memigrasikan seluruh umat manusia. Fakta bahwa jutaan orang dapat pergi keluar benua peri untuk hidup dan berkembang serta tumbuh di lingkungan yang damai bukan hanya fajar bagi umat manusia, tetapi adalah harapan yang nyata. Oleh karena itu, organisasi penebusan bahkan berinisiatif untuk meminta Mei Gongzi diam di samping, sebisa mungkin tidak menonjolkan diri, dan bersiap untuk pembekalan berikutnya. Lembah emas, di bawah pohon emas. Berikut adalah meja batu dengan 2 tiang kayu sebagai kursi. Pada saat ini, di tengah meja batu, ada pot besar, yang merupakan air danau yang direbus. Danau ini telah dimurnikan oleh energi kehidupan lembah emas untuk waktu yang lama, dan kejernihannya dipenuhi dengan nafas kehidupan yang samar. Uap air memenuhi udara, menambahkan sedikit kembang api duniawi. Tapi tidak ada api di bawah panci, itu adalah perebusan yang disebabkan oleh panas api dari kekuatan garis keturunan. Dengan panci sebagai pusatnya, ada piring berisi bahan-bahan segar di sekitarnya. Terutama makanan laut dan sayuran. Sayuran diproduksi secara alami dari lembah emas itu sendiri, tidak ada tempat di mana sayuran dapat tumbuh lebih baik daripada yang ditanam di bawah nutrisi pohon emas, yang sudah berada di puncak tingkat ke-9. Dengan nutrisi esensi kayu emas yang dibawa kembali oleh Tang San, pohon emas telah mencapai tingkat di mana puncak urutan ke-9 dapat siap untuk ditembus kapan saja. Tapi Tang San tidak terburu-buru untuk membiarkannya menerobos, salah satunya adalah membiarkan pohon emas memelihara dirinya sendiri dengan lebih baik, sehingga esensi jiwa dan kayu emas benar-benar terintegrasi, dan yang lainnya menunggu. Tunggu dia menerobos dulu. Begitu pohon emas menerobos ke tingkat dewa, ledakan aura kehidupan tidak dapat disembunyikan oleh formasi yang dia atur di sini. Pada saat itu, klan monster merak pasti akan dapat merasakannya, dan bahkan seluruh pegunungan Kerry akan dapat merasakannya. Pohon emas itu sendiri tidak memiliki kemampuan bertarung, setidaknya tidak pada tingkat dewa, tetapi nafas hidupnya sangat kuat. Setelah evolusi selesai, ia akan mencapai tingkat lain. Akan sulit bagi lembah emas untuk ditutup-tutupi. Mengingat banyak kesulitan yang dihadapi Tang San dan Mei Gongzi sekarang, tidak cocok baginya untuk menerobos sekarang. Atau semuanya harus menunggu sampai Tang San menerobos ke tingkat dewa. Selain sayuran, makanan laut adalah yang paling segar. Tang San baru saja membawa kembali dari Samudra Biru yang tak berujung dengan bakti dari klan laut. Daging lobster yang jernih dipotong kecil-kecil, cangkang emas segar berwarna oranye kuning, cangkangnya sendiri berwarna emas, dan ekor udang bambu besar masih berayun, seperti pelangi, sangat segar. Ada juga kepiting besar berkaki panjang yang sudah dipotong-potong, dan irisan cumi-cumi yang sudah dipotong menjadi pisau bunga. Mei Gongzi melihat di meja bahan-bahan yang kaya ini, dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terpana, lalu memandang Tang San di seberang meja dengan sedikit terkejut, tatapan bertanya di matanya yang indah. Tang San tersenyum dan berkata, "Sejak kamu menjadi penguasa kota, kamu telah sibuk dan berkultivasi dengan intens. Kamu semakin dekat untuk pergi ke istana leluhur untuk pembekalan, dan kami hampir siap untuk bersiap. Kamu harus santai dengan baik. Ayo makan enak. Hari ini, kamu tidak perlu memikirkan apapun, nikmati saja makanannya yang lezat. Aku juga membeli anggur yang enak, minuman buah khas Kerry City, yang terbuat dari 8 jenis buah-buahan segar dengan nafas hidup yang kuat. Ya, perlu berumur 18 bulan di kayu jati air, spesialisasi pegunungan Kerry. Buahnya lembut, coba saja." Saat dia berbicara, Tang San mengeluarkan botol anggur kristal yang sangat indah. Melalui botol anggur, dia bisa melihat bahwa anggur di dalamnya berwarna rubi. Dia menuangkan 2 gelas, dan aroma buah segera meluap, membuat nafsu makannya terbuka. Mei Gongzi diam-diam menyaksikan Tang San menuangkan anggur, matanya perlahan melembut, dan berkata dengan lembut, "Terima kasih. Apakah kamu masih berterima kasih padaku?" Tang San berkata sambil tersenyum, "Kamu benar-benar memiliki banyak tanggung jawab di pundakmu, tetapi kamulah yang aku pikul. Aku tidak hanya ingin membantumu memenuhi tanggung jawab itu, menemanimu tumbuh, dan pada saat yang sama jaga hidupmu juga." Saat dia berbicara, dia mengambil gelas anggur dan menyerahkannya kepada Mei Gongzi.
Dia memegang gelas di tangannya dan dengan ringan menyentuh gelas anggur masing-masing. Dengan tabrakan yang berdengung dan renyah, dia segera membawa irama yang bergerak beberapa saat ke lembah emas yang damai. Cobalah dan lihat, Tang San tersenyum. Mei Gongzi menyesap, dan matanya langsung menyala. Tidak ada bau alkohol seperti yang dia bayangkan, hanya aroma buah yang lembut dan manis meluap di mulutnya. Tang San membawa gelas anggur kepadanya, dan tepat ketika dia ingin menyesapnya, telapak tangan Mei Gongzi yang cantik dan ramping menutupinya, menutupi mulut gelas itu. Tang San tertegun sejenak, ada apa? Mei Gongzi memandangnya dengan setengah tersenyum, dan berkata, seseorang tampaknya berusia di bawah 18 tahun, bukan orang dewasa, dan tidak bisa minum alkohol. Tang San tercengang, dan kemudian dia ingat bahwa di dunia ini, dia benar-benar tidak tampak berusia 18 tahun. Melihat rasa licik di mata indah Mei Gongzi, dia tidak bisa menahan tangis dan tawa, tetapi dia meletakkan gelas anggur di tangannya, usia mentalku adalah 2 generasi. Mei Gongzi tersenyum dan berkata, itu semua kata-katamu sendiri. Kamu pergi keluar dan berbicara untuk melihat siapa yang percaya bahwa kamu bereinkarnasi. Tang San tidak bisa menahan tawa, tidak masalah apakah orang lain percaya padaku atau tidak, selama kamu percaya atau tidak. Mei Gongzi mendengus dan berkata, aku juga tidak percaya. Kamu harus patuh. Oke, Tang San tak berdaya meletakkan gelas anggur, Mei Gongzi mengambil gelas anggurnya langsung, menuangkan anggur ke gelasnya sendiri, menyesap lagi, rona merah samar muncul di wajah cantiknya. Sambil tersenyum, dia berkata, ini benar-benar enak. Tang San berkata dengan marah, makan, makan. Saat dia berbicara, dia mengambil sayuran dan memasukkannya ke dalam panci mendidih untuk melepuh. Mengapa kamu tidak makan makanan laut dulu? Bukankah itu harus segar? Mei Gongzi bertanya dengan rasa ingin tahu sambil meminum anggur buah. Tang San tersenyum dan berkata, ada beberapa kotoran dalam makanan laut, tidak peduli bagaimana kamu mencucinya, tidak mungkin untuk menghilangkan semua kotoran dalam daging. Tetapi saat memasak, kotoran akan keluar dan menyatu dengan sup. Itu akan lebih enak, tapi kotorannya tetap ada. Jika sayuran hijaunya nanti di-blanching, kotorannya tidak akan terserap ke dalam sayuran hijau. Sebaliknya, sayuran hijau itu murni, dan dalam proses blanching, akan ada nafas kehidupan yang kuat dari sayuran hijau. Aromanya tertinggal, dan makanan laut dimasak lagi, tetapi akan bermanfaat. Mei Gongzi terkejut sejenak, aku pikir kamu hanya bisa berkultivasi, jadi kamu bisa hidup seperti itu. Tang San meletakkan sayuran hijau rebus di piring di depannya, menuangkan sedikit saus padanya, dan tersenyum, dulu aku punya teman yang disebut Dewa Memasak, dan teman lain yang disebut Koki Ajaib Es dan Api. Mereka semua sangat pandai memasak. Mereka mengajariku beberapa hal. Jika kamu suka, aku akan memasaknya untukmu ketika kamu tidak sibuk. Lain kali, kamu bisa mencoba barbecue seafood, yang juga unik. Oke, Mei Gongzi memandangnya sambil tersenyum, memakan sayuran hijau yang dia masak sendiri, dan sepertinya benar-benar merasa santai. Tang San memasak semua jenis bahan untuknya dengan cara yang berbeda, mengirimkannya ke piringnya, dan menyiapkan saus. Kadang-kadang, dia bahkan mengambil yang putih dan menyeka sudut mulutnya. Sejauh ini Mei Gongzi merasakan perhatiannya dan menatapnya dengan lebih lembut. Kamu juga makan. Baik, setelah makan, hanya ada bayangan satu sama lain di mata mereka. Di akhir makan, dia sudah duduk di pangkuannya, seolah-olah dia sedikit mabuk karena meminum anggur buah. Jadi dia bersandar padanya di bahunya, dengan rona merah tipis di wajahnya yang cantik, melingkarkan lengannya di lehernya, jari-jarinya dengan ringan menggenggam dadanya. Tang San meletakkan satu tangan di pinggangnya, dan tangan lainnya membawa makanan ke bibirnya dari waktu ke waktu. Ini pertama kalinya aku tahu, jadi kamu bisa makan dengan cukup baik, kata Tang San sambil tersenyum rendah. Aku benci itu. Mei Gongzi mengangkat tangannya dan menepuk bahunya dengan ringan. Tang San tidak bisa tidak membungkuk untuk mencium pipinya. Mei Gongzi mengangkat matanya dan menatapnya dengan mata yang begitu indah. Hatinya tiba-tiba menjadi panas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersandar ke bibirnya, tetapi kecantikan di lengannya telah menghilang dalam sekejap ketika cahaya perak berkedip. Kamu ingin melakukan sesuatu yang buruk. Mei Gongzi melintas dari sisi lain meja. Tang San tertawa dan berkata, siapa yang membuatmu terlihat sangat cantik, aku belum kenyang. Mata Mei Gongzi tiba-tiba menjadi mandek ketika dia menatapnya,
Dan dia berkata dengan lembut, itu pasti berhasil, oke. Merasakan fluktuasi emosional yang dalam di matanya, Tang San secara alami mengerti apa yang dia bicarakan. Faktanya, akhir-akhir ini dia khawatir tentang apakah dia dapat berhasil selamat dari bencana. Meskipun dia tidak mengatakannya, dia terus membuat dirinya sibuk. Aku hanya tidak ingin memberi tekanan pada diriku sendiri, tetapi aku sangat khawatir. Pasti. Tang San mengangguk dengan sungguh-sungguh. Cahaya perak berkedip, dan Mei Gongzi kembali ke pelukannya. Tang San hanya merasakan perasaan hangat di bibirnya dalam sekejap. Meskipun itu hanya sentuhan, jiwanya sepertinya tersengat listrik pada saat itu. Mei Gongzi menundukkan kepalanya dan membenamkan seluruh kepalanya di lengannya. Kamu, selama kamu kembali hidup-hidup, aku akan menjadi pacarmu. Secara resmi. Jenis yang bisa dicium. Sudut mulut Tang San terangkat. Oke, dari sudut pandang Tang San, satu-satunya tempat di mana dia bisa melihat kulitnya adalah telinganya, tetapi saat ini daun telinganya sudah merah. Yakinlah, sayangku, untukmu, aku akan berhasil. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk sukses. Percaya pada lelakimu, aku tidak akan pernah bisa menahan rasa sakit kehilanganmu lagi. Untukmu, tidak ada yang sulit. Suara Tang San tegas, penuh ketegasan. Orang di lengannya ada dalam suaranya, dan tubuh halus itu tampaknya berangsur-angsur rileks. Tang San memeluknya erat-erat, dan mereka berdua berpelukan seperti itu. Setelah beberapa saat, napasnya berangsur-angsur menjadi rata, dan seluruh tubuhnya sepertinya telah bergabung dengan tubuhnya. Kota Kerry, rumah Tuan Kota, mansion Tuan Kota hari ini, suasananya jelas sedikit bermartabat. Praktisi dari klan monster merak telah datang ke sini lebih awal. Sudah setengah tahun sejak pergantian tahta. Dalam 6 bulan terakhir, kota Kerry tidak banyak berubah dari sebelumnya, satu-satunya perubahan mungkin adalah pengurangan manusia. Proses pemerintahan Mei Gongzi pada dasarnya mengikuti kebijakan Raja Iblis Merak besar sebelumnya, dan tidak ada banyak perubahan. Dan sebagian besar waktu, sang putri bertanggung jawab atas urusan kota. Dukungan kuat dari monster rusa badak dan monster rusa emas telah memungkinkan bisnis kota Kerry untuk terus berkembang dan makmur, dan karavan telah menyebar ke seluruh daratan. Apalagi dalam 6 bulan terakhir, Kerry City telah menambahkan beberapa produk khusus yang diproduksi di Lautan Biru yang tak berujung. Secara alami, spesialisasi ini diperoleh setelah berkomunikasi dengan klan laut, dan klan laut juga memperoleh beberapa sumber daya yang mereka butuhkan dari kota Kerry, yang dapat dikatakan saling menguntungkan. Didukung oleh Lautan Biru yang tak berujung, dan membentuk persahabatan dengan klan laut. Praktisi bisnis seperti Raja Iblis Rusa dan Raja Iblis Rusa Emas semuanya dapat melihat perkembangan kota Kerry yang kuat di masa depan. Tidak ada keraguan bahwa kota Kerry akan menjadi lebih makmur, dan tidak lagi menjadi kota utama terpencil yang menempati peringkat terakhir di Kekaisaran Tianyu. Permukiman manusia yang didirikan tidak jauh dari kota Kerry mengalami stagnasi setelah mempertahankan skala tertentu, dan tidak ada pembangunan yang berlebihan. Mei Gongzi dengan darah manusia tidak mengeluarkan terlalu banyak keputusan terkait manusia, yang membuat beberapa bangsawan klan monster yang khawatir telah banyak tenang. Dalam 6 bulan terakhir, keputusan Mei Gongzi dapat dikatakan cukup memuaskan, dan tidak ada kesalahan atau kelalaian. Para bangsawan telah melihatnya di mata mereka, dan secara bertahap menjadi tenang. Setidaknya, ini bukan penguasa kota yang akan main-main. Terlebih lagi, harapan terbesar mereka untuk Mei Gongzi adalah bakat yang ditunjukkan oleh orang ini. Postur kaisar, ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh klan monster merak selama bertahun-tahun. Sebagai juara ganda pengadilan leluhur klasik, Mei Gongzi harus menjadi yang terbaik dari generasi muda di seluruh benua dalam hal penampilan kaisar. Jika dia bisa menjadi kaisar di masa depan dan melindungi kota Kerry, maka kota Kerry akan benar-benar mengantarkan peluang besar untuk pembangunan. Namun, ujian terbesar yang akan dihadapi penguasa kota baru akan datang. Berita bahwa pengadilan leluhur memerintahkan Mei Gongzi untuk melapor terlebih dahulu, manajemen senior kota Kerry sudah mengetahuinya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal itu. Namun, bisakah dia lulus pembekalan? Tidak ada yang bisa mengatakan itu. Situasi pengadilan leluhur sangat rumit, dan para bangsawan kota Kerry, yang berada di sudut, tidak ada artinya bagi pengadilan leluhur. Dan berita yang ditanyakan oleh beberapa bangsawan besar yang berpengetahuan luas tidak begitu bermanfaat bagi Mei Gongzi.
Klan monster merak tidak memiliki kaisar, dan Mei Gongzi memiliki darah manusia. Ini adalah cacat yang telah dikritik. Bukankah Kaisar Iblis Agung Jing Feng mendambakan kota ini? Sekarang, ujian terbesar akan datang, bisakah bahu tipis Mei Gongzi bertahan dari ujian seperti itu? Banyak Raja Iblis dan Raja Iblis yang kuat dari klan Iblis Merak telah berkumpul di mansion Tuan Kota, serta para leluhur dari berbagai klan. Mereka di sini untuk melihat Mei Gongzi. Sang putri mengenakan gaun mewah hari ini, dan matanya selalu sedikit rumit. Setelah bergaul selama setengah tahun, meskipun dia tidak banyak berkomunikasi dengan Mei Gongzi, dia benar-benar mulai memahami gadis ini. Apa yang menggerakkan hatinya sebenarnya adalah apa yang dikatakan Raja Iblis Merak Besar. Dalam tubuh Mei Gongzi, darahnya benar-benar mengalir. Sang putri dan Raja Iblis Merak hanya memiliki putra, tetapi tidak memiliki putri. Mengetahui hari ketika Raja Iblis Merak meninggal, itu benar-benar mengerti betapa suaminya mencintainya. Itu tidak mengingkari janjinya. Semua yang dilakukannya adalah untuk kemakmuran dan perkembangan klan Iblis Merak. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, ia menghitung masa depan klan monster Merak. Setelah kematian Raja Iblis Merak Besar, suasana hati sang putri juga runtuh, butuh waktu lama untuk menstabilkan suasana hatinya. Masih dengan jelas mengingat bahwa ketika dia paling kesakitan, Mei Gongzi menemuinya, apa yang dikatakan tentang itu. Hanya satu kalimat yang membuatnya bangun dari keruntuhannya. Ayah memberikan segalanya untuk melindungi klan Iblis Merak. Kamu harus bersemangat, ibu. Dengan seorang ibu, sang putri terbangun dari tenggelamnya. Meskipun Mei Gongzi tidak dilahirkan olehnya, darahnya memang mengalir, dan itu juga merupakan darah paling mulia dari seluruh klan monster Merak. Su Qin yang meminta Mei Gongzi untuk memanggil sang putri seperti itu. Meskipun Mei Gongzi tidak mengerti mengapa, dia masih mendengarkan kata-kata ibunya. Sejak hari itu, dia menemukan bahwa sang putri, yang selalu memusuhi dia, mulai mendukungnya. Penatua Agung dari klan monster Merak sebenarnya berdiri di sisinya. Dalam 6 bulan terakhir, sang putri sebenarnya telah berkuasa lebih lama dari Mei Gongzi. Bagaimanapun, dia memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Dan sang putri juga dapat dengan jelas merasakan kemajuan Mei Gongzi. Kecepatan perkembangan kultivasi Mei Gongzi hanya dapat digambarkan dengan apa yang telah dia lihat dalam hidupnya. Bahkan jika sang putri sendiri adalah seorang jenius, dia adalah praktisi di tingkat Raja Iblis Besar, dan dia belum pernah melihat klan Iblis Merak dengan kecepatan peningkatan seperti Mei Gongzi. Lebih penting lagi, pemahaman Mei Gongzi tentang atribut ruang. Bahkan Penatua Agung merasa sedikit lega. Sang putri sepenuhnya percaya bahwa selama kamu memberi Mei Gongzi cukup waktu, dia pasti akan bisa menjadi seorang kaisar di masa depan. Biarkan klan monster Merak mendapatkan kembali kejayaannya. Karena itu, setelah akur selama 6 bulan terakhir, hubungan di antara mereka cukup harmonis. Namun, penindasan pengadilan leluhur masih datang, dan pembekalan sudah dekat. Apakah pembekalan bisa berhasil atau tidak, hanya setelah lulus ujian pengadilan leluhur, mendapatkan persetujuan pengadilan leluhur, dan menjadi penguasa kota Keri City yang sebenarnya, dapat menentukan masa depan Mei Gongzi. Sebagai pemilik kota, dia harus pergi, tapi apa yang akan Su Ting lakukan padanya? Jika dia tidak diizinkan untuk mewarisi posisi penguasa kota, dengan bakatnya, apa yang akan dilakukan pengadilan leluhur padanya? Ini semua adalah tanda tanya. Dan hari ini adalah waktu bagi Mei Gongzi untuk berangkat. Pejabat tingkat tinggi kota Keri berdiri di kedua sisi, dan sang putri dengan pakaian lengkap duduk di sisi kursi utama. Tuan kota, tolong, sang putri berteriak dengan suara yang dalam. Semua pejabat tinggi kota Keri di tempat kejadian membungkuk sedikit ke arah tahta tuan kota. Cahaya perak berkedip pelan, dan sosok Mei Gongzi tampak berjalan keluar dari udara, diam-diam muncul di atas tahta. Dia pertama kali menyapa sang putri dengan anggukan, dan kemudian dia menghadapi manajemen senior kota Keri. Semuanya, tolong bangun. Terima kasih, Tuan Kota. Tatapan Mei Gongzi menyapu para pejabat tingkat tinggi kota Keri ini. Dia sebenarnya tidak memiliki perasaan terhadap keberadaan ini, tetapi para bangsawan ini tidak diragukan lagi adalah tulang punggung kota Keri. Hari ini, aku akan pergi ke istana leluhur untuk melaporkan pekerjaanku. Selama kunjunganku, semua urusan kota Keri akan menjadi tanggung jawab para tetua. Aku harap kamu akan terus membantu pengembangan kota Keri dengan sepenuh hati dan mematuhi kepemimpinan dari para tetua.
Ya, Mei Gongzi menoleh ke sang putri dan yang lebih tua, dan membungkuk sedikit, ini kerja kerasmu. Sang putri memandangnya dengan mata yang rumit dan berkata dengan suara rendah, inilah yang harus aku lakukan. Aku akan menjaga bisnis keluargamu untukmu dan kembalilah lebih cepat. Ya, Mei Gongzi berdiri, ayo pergi. Mei Gongzi hari ini masih mengenakan gaun perak panjang, sebuah kereta terbang telah diparkir di luar pintu. Kereta terbang tuan kota hanya satu tingkat lebih rendah dari kaisar, dan itu juga dibawa oleh seekor kuda terbang. Kereta pemilik kota memiliki halo pengusirnya sendiri, dan semua ras di benua peri harus dibebaskan. Kali ini, hanya ada 20 penjaga Liger dan Tang San, penjaga utamanya, yang mengikutinya ke istana leluhur untuk melapor bertugas. Pergi tanpa klan iblis merak yang kuat. Awalnya, sang putri menyarankan agar dia membawa Raja Iblis Agung dari klan ekstrim, tetapi Mei Gongzi mengatakan kepadanya bahwa ini adalah dasar dari klan iblis merak, dan pembekalannya kali ini jelas bukan sesuatu yang bisa diselesaikan oleh kekuatan. Bisakah membawa lebih banyak Raja Iblis untuk dibandingkan dengan Raja Iblis Agung dari istana leluhur? Lebih baik tidak membawa, bahkan jika dia benar-benar tidak dapat melaporkan dengan sukses, dan jika sesuatu terjadi, setidaknya klan monster merak masih memiliki kekuatan yang cukup untuk memperebutkan posisi City Lord of Carry City lagi. Di dalam klan monster merak, mereka setuju dengan pernyataannya. Saat ini, dilihat dari semua aspek informasi, termasuk fakta bahwa Zhu Ting memintanya untuk melaporkan tugas lebih awal, sama sekali tidak mudah baginya untuk benar-benar menjadi penguasa kota Carry. Untuk ras monster merak tentunya menjaga kekuatan adalah cara terbaik. Mei Gongzi naik kereta, dan Tang San yang berdiri di samping kereta, tidak memakai topeng, hanya menunjukkan wajah aslinya. Ayo pergi. Suara Mei Gongzi datang dari kereta. Tang San mengangguk ke pengemudi, lalu melompat ke kereta. Pegasus mempercepat, mengepakkan sayapnya, dan membawa kereta langsung ke udara. Di kereta di belakang, penjaga Liger juga naik kereta yang melaju kencang, mengikuti di belakang. Sang putri membawa sekelompok pejabat senior kota Carry untuk mengirim mereka pergi, dan suasana kepergian itu sedikit membuat depresi. Sang putri mengerutkan bibirnya, bisakah dia kembali? Akankah dia bisa kembali dengan selamat? Bisakah pengadilan leluhur mengizinkan klan iblis merak menjadi kaisar lagi? Ini semua adalah pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Wang Qing, kamu telah mengatur semuanya sebelumnya, jadi apakah kamu juga mengatur cara pembekalan untuknya? Bisakah dia melakukan tanya jawab dengan sukses? Ini terkait dengan nasib seluruh klan iblis merak. Meskipun dia gagal melaporkan pekerjaannya, sang putri masih bisa melapor lagi atas nama Tetua Agung, tetapi dalam hal ini, kemungkinan keberhasilannya akan lebih kecil. Kaisar Iblis Jing Feng mungkin mundur untuk putrinya sendiri, tetapi jika putrinya gagal melaporkan dengan sukses, klan Iblis Merak masih menjadi musuh baginya. Apa yang bisa dipikirkan sang putri sekarang, itu benar-benar jauh dari cukup untuk berdiri di sisi klan monster Merak. Kereta terbang itu terbang di udara, dan kereta itu memancarkan lingkaran cahaya yang redup, menghalangi aliran udara yang kuat, membuat kereta itu terbang dengan sangat lancar. Masuk, suara Mei Gongzi datang dari dalam kereta. Tang San, yang sedang duduk di kereta, tersenyum sedikit, berbalik dan masuk ke kereta. Bagian dalam gerbong sangat luas, pada dasarnya setara dengan struktur satu ruangan dan satu aula. Melihat Mei Gongzi dengan mata tenang, Tang San membungkuk dan berkata, "Tuan kota, apa perintahmu?" Mei memutar matanya ke arahnya, "Namaku Sister Mei." "Oke, Sister Mei." Tang San duduk di seberangnya. Dengan mata saling berhadapan, kehangatan tak terlihat menyebar secara alami. Mereka semua tahu bahwa apa yang akan mereka hadapi selanjutnya akan menjadi ujian yang sangat sulit, dan hanya mereka berdua yang benar-benar dapat menghadapi semua ini. Tetapi pada saat ini, mereka tidak takut, dan bahkan merasa lega. Mei Gongzi bersandar di bantal lembut dan berkata dengan lembut, "Tang San, apakah kamu sudah memikirkannya? Setelah pembekalan sukses kita kali ini, apa yang akan kita lakukan kembali ke sini?" Tang San tersenyum dan berkata, "Lalu ada lebih banyak hal yang harus dilakukan. Ada banyak hal yang menunggu untuk kita lakukan. Kamu ingin menjadi kaisar sesegera mungkin, dan aku juga akan bekerja keras untuk meningkatkan kultivasimu. Aku berencana untuk mengembangkan setidaknya 2 jalur kultivasi manusia yang cocok. Mulai dari kelompok etnis di luar benua peri. Mari kita manusia memiliki kemampuan kultivasi kita sendiri.
Letakkan fondasi untuk mereka. Jalan apa? Mei Gongzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya sekarang, itu tergantung pada bagaimana perasaanku setelah berhasil melampaui bencana, tetapi aku sudah memiliki arahan umum. Mei Gongzi berkata dengan lembut, kamu mengatakan bahwa kita adalah takdir pertemuan, jadi setelah aku menjadi kaisar di masa depan, apakah aku dapat mengembalikan ingatan akan kehidupanku sebelumnya? Tang San menatapnya dalam-dalam dan berkata, itu tergantung pada apakah kamu ingin pulih. Mei Gongzi mengangguk, aku pikir, karena aku ingin tahu bagaimana kita bisa bersama di kehidupan lampau. Itu pasti kenangan yang sangat bagus. Sebenarnya, akhir-akhir ini, aku selalu ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Tang San tersenyum dan berkata, ada apa? Mei Gongzi mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata yang dalam, terima kasih telah datang kepadaku. Seluruh tubuh Tang San bergetar, emosi batinnya hampir meledak dalam sekejap, matanya kabur, bibirnya sedikit bergetar, mengapa kamu berpikir untuk mengatakan ini? Mei Gongzi datang kepadanya dan berinisiatif untuk bersandar ke pelukannya, karena aku ingin kamu memiliki lebih banyak cinta untukku di hatimu, sehingga kamu akan lebih kuat dan lebih berani ketika kamu melewati bencana. Jika kamu mati, aku juga tidak bisa hidup. Maka kita tidak akan bisa kembali ke dunia yang kamu sebutkan. Tang San memeluknya erat-erat, tetapi tidak bisa berkata-kata. Apakah dia memiliki kepastian mutlak untuk mengatasi musibah? Sebenarnya tidak 100% yakin. Karena segala sesuatu memiliki ketidakpastian. Tetapi pada saat ini, ketika dia memeluknya dengan erat, yang sebenarnya gemetar, jauh di lubuk hatinya, dia telah meningkatkan tingkat keberhasilannya menjadi 100%, karena itu harus 100%. Untuk waktu yang lama, Mei Gongzi duduk tegak dari lengannya, mari kita ulangi rencananya lagi, simpulkan lagi. Isi celahnya. Oke, Tang San mengangguk. Di kereta, mereka berdua kembali menyimpulkan dan menghitung setiap langkah dari rencana sebelumnya secara rinci. Kereta pemilik kota terbang sampai ke halaman leluhur, kecepatan ini sangat cepat, hanya butuh 3 hari untuk tiba. Ini juga merupakan cara paling mulus untuk bepergian dalam keadaan normal. Butuh lebih dari 1,5 hari bagi kereta pemilik kota untuk tiba di kota Naga Hitam. Dan di sini, ada satu orang yang kurang di tim utama Carry City. Menyaksikan kereta pergi, Tang San perlahan menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi semakin tegas. 1 jam sebelum mereka berpisah, mereka telah saling berpelukan, jadi pada saat ini, tubuhnya masih penuh dengan aroma tubuhnya. Xiao Mei, jangan khawatir. Kami akan baik-baik saja. Ini adalah petualangan terakhir kami. Sebuah cahaya perak samar mengelilingi Tang San, dan pada saat berikutnya, dia menghilang dari udara tipis dan pergi dengan tenang. Ketika muncul kembali, Tang San sudah tiba di formasi teleportasi transfer dekat kota Naga Hitam. Suar ruang waktu menyala, lingkaran pemandu diaktifkan, dan teleportasi dimulai secara langsung. Dikelilingi oleh cahaya lingkaran sihir, sosok Tang San tersembunyi di langit perak, dan tiba-tiba menghilang di bawah semua cahaya perak. Lantai atas White Tiger Hotel. Sinar cahaya melintas, dan deretan cahaya raksasa bersinar, dan Tang San muncul dari udara tipis. Beberapa menit setelah berpisah dengan Mei Gongzi, dia adalah orang pertama yang datang ke halaman leluhur. Rasakan lingkungan yang akrab di sekitarmu, energi spiritual yang kaya dari surga dan bumi. Senyum muncul di sudut mulut Tang San. Menurut rencana, setelah dia dan Mei Gongzi berpisah di kota Naga Hitam, dia akan menjadi orang pertama yang datang ke istana leluhur untuk membuat beberapa pengaturan. Ada 3 bagian dari pembekalan tuan kota. Untuk menjadi penguasa kota induk tentu membutuhkan banyak pertimbangan, sehingga 3 bagian pembekalan tersebut setara dengan 3 penilaian. Yang pertama adalah kekuatan. Jika kamu ingin menjadi penguasa kota yang menjaga kota, bagaimana kamu bisa menjadi lemah? Mei Gongzi perlu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk lulus penilaian. Yang kedua adalah persetujuan kaisar, dia harus disetujui oleh lebih dari setengah kaisar kekaisaran Tianyu sebelum dia bisa lulus ujian. Langkah ketiga adalah persetujuan dari pengadilan leluhur. Hanya dengan mendapatkan persetujuan dari istana leluhur dan kaisar, seseorang dapat menjadi penguasa kota dan diberkahi dengan berkah dari istana leluhur. Kaisar leluhur tidak hanya kaisar yang ada, tetapi juga kaisar yang sudah mati. Pada langkah ini, dia akan dibaptis dari Gunung Suci halaman leluhur. Setelah menyelesaikan pembaptisan,
bahkan jika pembekalan berhasil, dia akan resmi menjadi penguasa kota Keri. Masing-masing dari 3 level ini tidak mudah. Penilaian kekuatan tingkat pertama sendiri ditujukan pada tingkat kaisar. Untuk penguasa kota yang bukan kaisar, perlu untuk menantang tantangan untuk melewati level. Karena penantang harus membuktikan bahwa ia memiliki sumber daya kaisar teratas. Dengan kata lain, apa yang akan Mei Gongzi hadapi setidaknya adalah pemeriksaan Raja Iblis besar dari garis keturunan tingkat pertama. Aku tidak tahu apa penilaian spesifiknya, kita harus menunggu penilaian yang sebenarnya untuk melihat rencana yang diberikan oleh Zhu Ting. Maka perlu untuk mendapatkan persetujuan dari lebih dari setengah kaisar kekaisaran Tianyu. Para kaisar akan membuat penilaian persetujuan atau ketidaksetujuan berdasarkan kinerja Mei Gongzi pada tahap pertama. Saat ini ada 9 kaisar di sisi kekaisaran Tianyu klan monster. Artinya, Mei Gongzi perlu mendapatkan persetujuan 5 dari mereka sebelum dia dapat menerima pembaptisan Gunung Suci Pengadilan Leluhur. Dan orang yang bertanggung jawab atas tingkat pembaptisan adalah Kaisar Iblis yang merupakan pembicara sebenarnya dari Istana Leluhur hari ini. Mei Gongzi selalu berpikir bahwa Kaisar Iblis Rubah Surgawi mungkin mendukungnya, tetapi setelah mendengarkan penjelasan Tang San, dia tidak menyadari bahwa Kaisar Iblis Rubah Surgawi adalah kesulitan terbesar yang harus dia hadapi. Tak satu pun dari mereka yang tahu bagaimana proses pembaptisan di Gunung Suci Pengadilan Leluhur, tetapi tidak ada keraguan bahwa jika Kaisar Iblis Besar Tianhu tidak ingin dia lulus pembaptisan, dia mungkin menyerangnya secara langsung selama pembaptisan, yang tidak dapat dihentikan. Oleh karena itu, secara teori, ketiga level ini tampaknya sangat sulit untuk berhasil. Inilah mengapa suasana begitu berat ketika Mei Gongzi meninggalkan kota Keri. Untuk 3 level ini, Tang San memberikan serangkaian rencana, dan dia telah menyimpulkannya selama lebih dari setengah tahun. Berubah menjadi jubah dan memakai topeng. Tang San meninggalkan White Tiger Hotel, menyewa kereta, dan melaporkan lokasinya. Kereta berjalan dengan lancar, tetapi Tang San menyembunyikan napasnya. Setelah datang ke Istana Leluhur, Lingki Tianyan terbuka penuh untuk pertama kalinya, sepenuhnya menutupi napasnya sendiri. Ki dan fluktuasi darahnya saat ini sangat kuat, seperti tungku, atau gunung berapi yang dapat meletus kapan saja, dan tidak dapat diukur dengan standar monster dan roh biasa. Jika dirasakan oleh yang kuat dari jarak dekat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat ini, basis kultivasinya telah mencapai puncak urutan ke-9, dan ada kemungkinan menghadapi kesengsaraan kapan saja. Tujuan kunjungan pertamanya ke Istana Leluhur adalah untuk meningkatkan kemampuannya. Saat ini, merek garis keturunan Tang San termasuk memasuki peringkat ke-9, tetapi bukan mata badak yang teliti dari puncak peringkat ke-9. Transformasi Jinmeng garis keturunan super tingkat ke-9, transformasi Liger tingkat puncak ke-9, transformasi Merak tingkat puncak ke-9, transformasi Penglong tingkat puncak ke-9, transformasi Waktu tingkat puncak ke-9, tingkat puncak ke-9 Kaisar Perak Biru, dan transformasi kristal dari alam yang tidak diketahui. Ada total 8 jejak garis keturunan. Kali ini di Istana Leluhur, Mei Gongzi tidak hanya harus melaporkan tugasnya, tetapi Tang San juga harus selamat dari bencana. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membiarkan dirinya melangkah ke tingkat dewa. Sama seperti tujuan yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri di awal, dia ingin meningkatkan semua kekuatan garis keturunannya ke puncak tingkat ke-9, dan mengumpulkan 9 jenis garis keturunan pada saat yang sama. Karena itu, yang harus dia lakukan adalah pergi ke 4 gunung suci dan menyelesaikan persiapan yang belum berani dia lakukan sebelumnya. Alasan mengapa dia mempersiapkan ini sekarang adalah karena dia sangat jelas bahwa setelah menyelesaikan persiapan ini, dia perlu mengatasi bencana dalam 3 hari, dan kultivasinya tidak lagi dapat menekannya. Karena itu, sampai sekarang, dia belum datang. Kali ini, dia harus mendaki 4 gunung suci, dan dia melakukannya dalam 1 hari. Target pertama yang dipilih Tang San adalah Gunung Suci Tianyang. Kereta berhenti, Tang San membayar kereta, dan kereta menunggunya di kaki Gunung Suci Tianyang. Dia mengencangkan tudungnya, langsung menuju pintu masuk Gunung Suci Tianyang, membayar uangnya, dan berjalan ke tempat yang sudah dikenalnya. Dia telah datang ke Gunung Suci Tianyang berkali-kali, dan setiap kali itu berakhir dengan bagian kecil pendakian untuk menyerap sebagian dari energi. Setelah Kaisar Perak Birunya bergabung dengan garis keturunan Vajra, dia benar-benar memasuki jajaran garis keturunan tingkat pertama.
Dua Qi Yin Dan yang mengelilingi Kaisar Perak Biru, dan Kaisar Perak Biru yang sangat tangguh tidak akan lagi terpengaruh oleh dua Qi Yin Dan Yang. Menatap Gunung Suci Tianyang, mata Tang San tenang dan tegas, tanpa ragu, waktu hampir habis, dia langsung mulai mendaki gunung. Begitu dia melangkah ke kategori Gunung Suci Tianyang, Qi yang akrab dari Supreme yang menyerbu dan langsung merasakan panas yang menyengat. Fisik Tang San saat ini benar-benar terlalu kuat, bahkan jika dia hanya mengandalkan penindasan dan menutup-nutupi mata surgawi badak, energi pancaran ini tidak akan berpengaruh padanya. Laju pendakian tidak cepat, tetapi dipertahankan pada kecepatan yang konstan. Naik selangkah demi selangkah, Qi dari yang tertinggi juga meningkat sedikit demi sedikit. Tang San secara alami menyerap Qi yang tertinggi ini, tidak menyatu dengan Yin dan Yang Qi Kaisar Perak Biru, tetapi secara paksa membungkus Yang Qi tertinggi ini dengan kekuatan mentalnya sendiri. Ini adalah semacam perilaku boros, dan di bawah serangan Qi dari yang tertinggi, kekuatan mentalnya akan terus dikonsumsi. Tapi Tang San tampaknya tidak peduli, jadi dia melakukannya. Hanya dengan cara ini tidak akan memicu bencana sebelumnya karena peningkatan energinya sendiri. Udara di sekitar tubuh Tang San tampak sedikit terdistorsi, membuat orang merasa aneh. Pada saat yang sama, ada kelompok lain yang mendaki Gunung Suci Tianyang, yang sebagian besar adalah atribut api. Gunung Suci Tianyang diakui sebagai salah satu gunung suci yang paling sulit didaki. Monster dan roh yang sedang mendaki mau tak mau terlihat terkejut saat melihat Tang San. Karena mereka belum pernah melihat seseorang yang terus mendaki tanpa henti. Meskipun kecepatan Tang San tidak cepat, dia tidak berhenti sejenak selama seluruh proses pendakian. Segera, dia telah mencapai lebih dari sepertiga Gunung Suci Tianyang. Mendaki di sini, aura Sun Xin yang menyala-nyala menjadi lebih intens. Ada lingkaran emas merah di sekitar tubuh Tang San, membakar tubuhnya. Itu adalah energi mengerikan yang bahkan dapat membakar jiwa, tetapi tubuh Tang San terlalu tangguh di bawah perlindungan transformasi Jin Meng dan transformasi Liger, belum lagi ia masih memiliki kekuatan roh Vajra Kaisar Perak Biru di tubuhnya. Dia diam-diam menyerap napas yang tertinggi, dan terus mengompres di tubuhnya, tanpa niat untuk berhenti. Setelah sepertiga, tidak ada pendaki di depannya. Ya, sangat sedikit orang yang mampu mendaki lebih tinggi. Ini juga alasan mengapa ada begitu sedikit yang menyetujui Gunung Suci Tianyang. Kekuatan Gunung Suci Tianyang benar-benar sombong. Tetapi untuk keberadaan dengan garis keturunan atribut api, dibaptis di sini adalah salah satu metode kultivasi terbaik, karena ada nyala matahari tertinggi di sini. Banyak jenius dari klan esensi Bunga Liang berharap bahwa dalam proses mendaki Gunung Suci Tianyang, garis keturunan mereka sendiri dapat menghasilkan beberapa perubahan, sehingga mereka memiliki bakat Tianyang Tianjing Huang. Namun, hal-hal menjadi bumerang, setidaknya sejauh ini, hanya ada satu kaisar surgawi di seluruh klan esensi Bunga Liang. Tang San terus mendaki gunung dengan diam-diam, dan ketika dia setengah jalan, semua yang ada di depannya tiba-tiba memerah, dan dia bahkan tidak bisa melihat tangga. Asap merah kabur tidak hanya sangat panas, itu lebih seperti jurang maut, tergeletak di depannya. Kabut merah memenuhi udara, dan sesosok secara bertahap muncul. Itu adalah sosok yang sepenuhnya terkondensasi oleh kabut merah, dan saat sosok itu muncul, Tang San melihat sinar menyilaukan menyala satu persatu. Mata Tang San sedikit menyipit, liger berubah menjadi ledakan, dan liger emas putih dan geng emas tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Detik berikutnya, garis-garis cahaya merah keemasan melesat keluar dari sosok merah berbentuk manusia, langsung menuju Tang San. Lusinan sinar cahaya, yang masing-masing setara dengan pukulan penuh dari praktisi puncak urutan ke-9 dari esensi Bunga Liang, dalam sekejap, Tang San diselimuti. Tang San tidak bermaksud menghindar, sebaliknya matanya cerah, tangannya melengkung di depannya, liger Jin Gang memunculkan pusaran putih, dengan paksa menghalangi serangan sinar cahaya merah keemasan itu. Satu-satunya perasaan yang menyala-nyala, yang Qi yang berkobar meledak, mengandung racun api yang mengerikan, jika menyerang tubuh, kekuatan penghancurnya akan sangat luar biasa. Tapi Tang San masih mengendalikannya. Dalam busur yang dia gambar, garis-garis cahaya merah keemasan pecah menjadi lingkaran cahaya merah keemasan, yang bergabung ke dalam tubuhnya di bawah daya tariknya. Ini adalah nafas yang paling yang dan kuat, dan juga merupakan energi yang paling kuat. Serangan sinar cahaya merah keemasan berlangsung selama lebih dari 10 detik sebelum secara bertahap mereda, dan permukaan geng emas liger Tang San ditutupi dengan lingkaran cahaya merah keemasan.
Setelah serangan selesai, sosok merah diam-diam bubar. Ini jelas merupakan yang paling sulit untuk dilawan di antara gunung-gunung suci yang telah didaki Tang San. Pada tingkat penilaian ini, bahkan praktisi tingkat Raja Iblis dari spesies biasa akan sulit untuk melawan. Biasanya, hanya praktisi puncak urutan ke-9 dengan atribut api yang harus memiliki garis keturunan tingkat pertama untuk dapat melawan. Tang San menghirup semua energi ini ke dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi bola cahaya merah keemasan, dan melalui kontrol paksa kekuatan mental, menekannya agar tidak meletus. Dia mungkin menebak apa sosok merah itu. Tang San berdiri di tempatnya, dan setelah beberapa saat terdiam, alih-alih terus mendaki ke atas, dia berbalik dan berjalan menuruni gunung. Pada saat ini, sebuah suara yang dalam terdengar, sudah berlalu, mengapa tidak melanjutkan ke atas? Tang San berbalik, membungkuk sedikit ke arah puncak gunung suci Tianyang, dan berkata, masih ada kekurangan, aku pasti tidak akan lulus ujian berikutnya. Setelah aku kembali dan bekerja keras, aku akan mencoba lagi. Setelah berbicara, dia membungkuk lagi dan memberi hormat, lalu dengan cepat berjalan menuruni gunung. Istana Tianyang. Bunga merah keemasan besar bergoyang dan berkata pada dirinya sendiri dengan suara rendah, perasaan aneh, itu adalah kekuatan melahap. Ini bukan atribut api, tetapi tampaknya dibutakan oleh takdir, apakah itu dikirim oleh rubah tua lagi? Tapi kenapa tidak naik lagi? Aneh, aneh. Tang San dengan cepat menuruni gunung, menahan yang ki yang tersisa di tubuhnya, lalu naik kereta dan menuju ke lokasi berikutnya. Apa sosok merah yang menyerangnya? Itu harus menjadi tiruan yang dikendalikan oleh Kaisar Tianyang Tianjing di tingkat ke-9. Sebagai kaisar surga terkuat di dunia, gunung sucinya tidak digunakan untuk menghasilkan uang, tetapi untuk membantu orang meningkatkan kultivasi mereka. Dia ingin mencari keturunan dengan bakat hebat di antara para pendaki untuk menjadi pewaris masa depannya. Makanya ujiannya susah. Dan apa yang diserap Tang San adalah energi dari serangan klon yang dikendalikan oleh Kaisar Surgawi Tianyang di tingkat puncak dari urutan ke-9. Dari mana energi ini berasal? Itu masih berasal dari garis keturunan. Tujuan Tang San adalah untuk menyerap energi darah dari puncak urutan ke-9. Mengandalkan mata badak tingkat 9 untuk menutupi, Kaisar Tianyang Tianjing tidak bisa merasakan keadaan Tang San ketika dia dikloning. Tujuannya telah tercapai, jadi mengapa tidak pergi sekarang? Tang San segera pergi, dia tidak berani memanjat lagi. Kaisar Tianyang Tianjing memberinya perasaan seperti gunung berapi yang tak terkendali. Kesadaran Kaisar sangat kuat, meskipun kesadarannya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, masih sulit untuk mengatakan apakah dia dapat sepenuhnya menyembunyikan dirinya di depan Kaisar. Tujuan selanjutnya, Gunung Suci Diin. Dengan pengalaman Gunung Suci Tianyang, Tang San menduga bahwa situasi Gunung Suci Diin seharusnya serupa. Setelah Gunung Suci Diin, dia masih memiliki 2 gunung suci yang harus dia tuju. Setelah semua ini selesai, dia siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Tuan Kota, kita akan memasuki halaman leluhur, dan kita akan terus bergerak maju. Oke, Mei Gongzi menjawab sambil duduk di kereta. Akhirnya di sini, dan ujiannya akan datang. Dia masih agak gugup di hatinya, dan sebenarnya tidak mungkin untuk tidak gugup. Kali ini, pembekalan Zhu Ting, setidaknya di permukaan, adalah pertempurannya sendiri, dan bahkan dia tidak berada di sisinya. Meskipun mengetahui bahwa dia tidak di sisinya adalah bantuan terbesar baginya, dia masih sedikit gelisah. Bagaimanapun, berapa umurnya, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi adegan seperti itu. Terakhir kali dia datang ke istana leluhur, meskipun banyak perhatian, dia menghadapi praktisi muda yang sama, dan kali ini, dia menghadapi kaisar dari kekaisaran Tianyu. Saat kereta Mei Gongzi mendarat di tanah dan memasuki istana leluhur telah mengirim seseorang untuk menyambutnya. Orang-orang yang menyambutnya adalah semua penjaga istana leluhur, dan tidak ada orang tingkat tinggi, bahkan praktisi tingkat Raja Iblis. Mei Gongzi tidak turun dari kereta dan memerintahkan kereta untuk memasuki halaman leluhur secara langsung. Mata Mei Gongzi kembali tenang, dan kecemasannya berangsur-angsur hilang. Dia adalah tipe karakter yang semakin dia menghadapi kesulitan, semakin tenang dia. Sikap istana leluhur terhadapnya malah membuat keinginannya untuk melawan. Di bawah kepemimpinan pengawal pribadi istana leluhur, kereta memasuki istana leluhur dan melakukan perjalanan. Di halaman leluhur tidak bisa mempercepat, jadi kecepatannya tidak cepat.
Mei Gongzi membuka tirai, melihat ke tempat yang sudah dikenalnya, menempelkan komunikator di telinganya, dan memulai komunikasi. Segera, komunikasi terhubung. Saat komunikasi terhubung, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia jauh lebih santai. Sebuah suara yang familiar datang dari sisi lain, apakah kamu sudah sampai? Aku sudah di sini. Mei Gongzi berkata dengan lembut, bagaimana kabarmu di sana? Tang San berkata, semuanya berjalan sesuai rencana, dan sejauh ini berjalan lancar. Itu bagus. Ketika aku sampai di Asosiasi Tetua Pengadilan Leluhur, aku mungkin tidak dapat sering berbicara denganmu. Kamu harus ekstra hati-hati. Yah, jangan khawatir. Kamu juga harus berhati-hati. Suara Tang San sangat lembut. Setelah terdiam beberapa saat, Mei Gongzi berkata, aku merindukanmu. Mungkin dia akan menghadapi tekanan yang sangat besar. Pada saat ini, dia benar-benar menginginkannya di sisinya. Setelah mendengar suaranya, dia semakin merindukannya. Itu meletus seperti ledakan. Bahkan melalui komunikator, Tang San dapat merasakan fluktuasi emosi Mei Gongzi, dan berkata dengan lembut, aku juga merindukanmu. Percayalah, ketika aku muncul di depanmu lagi, tidak peduli siapa lawannya, aku pasti akan memiliki kekuatan untuk melindungimu. Yah, selama kamu aman. Jangan khawatir tentang aku. Masalah besarnya adalah jika aku bukan pemilik kota, tidak akan ada masalah dengan kakek yang melindungiku. Sebelum datang, mereka telah menganalisis secara detail berbagai masalah yang akan mereka hadapi selama pembekalan, serta kemungkinan situasinya. Analisis pertama adalah hasil terburuk. Bagi Mei Gongzi, hasil terburuknya adalah gagal dalam pembekalan, kehilangan posisi penguasa kota, atau bahkan ditempatkan di bawah tahanan rumah di Istana Leluhur. Namun, dengan kakek dari Kaisar Iblis Harimau Putih, kaisar lain dari Kekaisaran Tianyu akan memberi Mei Gongzi wajah. Lagi pula, tidak ada yang ingin menjadi musuh Kaisar Iblis Harimau Putih. Dilihat dari sikap Kaisar Iblis Harimau Putih besar terhadap mereka sebelumnya, Kaisar Iblis Harimau Putih besar pasti akan membela mereka pada saat yang kritis. Oleh karena itu, keselamatan Mei Gongzi sebenarnya tidak buruk, bukan masalah besar bagi Kaisar Iblis Harimau Putih untuk melindunginya. Ini juga alasan mengapa Tang San merasa nyaman dan membiarkannya datang ke Istana Leluhur sendirian. Secara relatif, hasil terburuk yang akan dihadapi Tang San lebih merepotkan, apa yang akan dia hadapi adalah krisis hidup dan mati yang sebenarnya, dan dia pasti akan mati. Tang San berkata, oke, jika kamu menghadapi bahaya, beritahu aku dengan cara yang telah kita sepakati sebelumnya. Aku akan segera datang ke sisimu. Aku akan terus melakukan pekerjaan persiapan. Setelah kamu menentukan waktu, beritahu saya juga, ikuti kode yang kita sepakati. Oke, hati-hati. Setelah menutup komunikasi, Mei Gongzi akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya, setidaknya sampai saat ini, rencana mereka berjalan dengan baik. Semua orang yang tahu bahwa dia datang untuk ditanya mengira dia akan menghadapi ujian besar, tetapi pada kenyataannya, hanya dia yang tahu bahwa apa yang dihadapi Tang San berkali-kali lebih sulit daripada dia. Ini adalah masa sulit yang mereka hadapi bersama. Seperti yang dikatakan Tang San, selama mereka melewati level ini, bagi mereka, laut sangat luas dan ikan melompat, dan langit sangat tinggi sehingga burung itu bisa terbang. Kereta terus melakukan perjalanan, dan butuh waktu lama untuk mencapai tujuannya. Pengadilan Leluhur terletak di sisi utara alun-alun Agung Pengadilan Leluhur, itu adalah gunung besar, yang cukup tinggi untuk dibandingkan dengan Gunung Suci Kaisar di sekitar Pengadilan Leluhur. Parlemen ada di dalam gunung, dan dikatakan bahwa seluruh gunung itu berlubang. Kereta berhenti di kaki gunung. Penjaga Istana Leluhur mengatakan bahwa Mei Gongzi harus berjalan ke Bukit Parlemen. Ini adalah aturannya. Praktisi dari tingkat apapun harus turun dan berjalan setelah tiba di sini. Mei Gongzi turun dari kereta yang melaju kencang, tidak jauh dari tempat dia bertarung sebelumnya. Di sini, dia memenangkan kehormatan terbesar dalam hidupnya, dan biarkan seluruh istana leluhur dan bahkan benua peri tahu namanya, dan biarkan kecemerlangan klan monster merak menjadi lebih penting sekarang. Melirik ke arah lapangan Ancestral Court, Mei Gongzi mengalihkan pandangannya ke Parliament Hill. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah tempat otoritas tertinggi di seluruh benua peri. Pada hari kerja, setidaknya satu kaisar duduk di Gunung Parlemen, dan semua kaisar ditempatkan secara bergiliran. Setiap kali peristiwa besar terjadi, para kaisar akan berdiskusi dan membuat keputusan di sini,
untuk mengendalikan hidup dan mati seluruh benua peri. Gunung Parlemen sangat tinggi, dan puncaknya sudah di awan. Tidak sepenuhnya terlihat dari bawah. Ada tangga batu di depan gunung, yang bisa didaki sampai ke atas, sedikit seperti mendaki gunung tempat istana kaisar berada. Pintu masuknya berada di tengah gunung dan dijaga oleh penjaga. Penjaga istana leluhur semuanya adalah makhluk luar biasa yang dipilih dari keluarga kerajaan. Kali ini, penjaga Tianyu Empire Phoenix yang bertanggung jawab untuk menyambutnya, dari garis keturunan Kaisar Iblis Mayat Hidup. Klan Monster Phoenix dan klan Monster Merak adalah musuh lama. Dari barisan yang mereka sapa, dapat dilihat bahwa istana leluhur menolak Mei Gongzi kali ini. 20 penjaga klan Liger melihat Mei Gongzi keluar dari kereta, dan segera mengepungnya, melindunginya di tengah. Mei Gongzi berjalan menuju tangga Parliament Hill. Pengawal Phoenix menghalangi jalan mereka, dan pemimpin pengawal Phoenix berkata dengan sungguh-sungguh, Gunung Dewan sangat penting sehingga penguasa kota hanya bisa mendaki gunung sendirian. Kapten pengawal Mei Gongzi mendengus dingin dan berkata, kami adalah penjaga tuan kota, dan kami harus selalu menjaga sisi tuan kota. Penjaga Phoenix tidak menyerah, dan bersikeras, ini adalah aturannya. Rombongan harus masuk dari samping. Apalagi yang dikatakan kapten pengawal Liger, tetapi dia dihentikan oleh Mei Gongzi. Oke, aku akan mendaki gunung sendiri. Kamu masuk sesuai kebutuhan, katanya, dia berjalan ke tangga batu Parliament Hill sendirian. Sejak dia memasuki istana leluhur, seseorang telah menunggunya untuk membuat kesalahan, marah pada saat ini hanya akan menempatkan dirinya dalam situasi yang lebih tidak menguntungkan. Tang San telah memberitahunya sebelum dia datang, bahwa dia akan merasa damai ketika dia datang, jangan khawatir. Hadapi semuanya dengan tenang dan ambil inisiatif di tanganmu sendiri. Bagaimanapun, Mei Gongzi hanyalah seorang gadis kecil, dibandingkan dengan kaisar yang berusia ratusan atau bahkan ribuan tahun ini, dia masih muda. Apakah Zuting bersedia untuk membiarkan pembekalannya berhasil atau tidak, setidaknya dalam proses pembekalan, tidak mungkin untuk menekannya, dan semuanya harus mengikuti aturan. Selama ada aturan, dia bisa menggunakannya secara rasional. Mendaki tangga batu, Mei Gongzi berhenti sejenak, karena dia merasakan tekanan yang tak terlihat muncul pada dirinya. Tekanan ini tidak datang dari atas ke bawah, tetapi muncul langsung di bawah kakinya, seolah-olah kekuatan isap yang tak terlihat menarik tubuhnya di bawah tangga batu, seolah-olah dia tidak mau membiarkannya memanjat. Mei Gongzi hanya berhenti sebentar, dan terus berjalan dengan tenang. Langkahnya sangat lembut dan tidak berhenti. Meskipun hisapan dari setiap langkah-langkah batu meningkat, langkahnya sama. Gravitasi. Apakah ini peningkatan gravitasi, bagian dari penurunan? Mei Gongzi tampak seperti biasa, seperti gadis biasa, tanpa aura kuat yang keluar, dan tidak ada yang istimewa. Phoenix Guard sepertinya sudah lama tahu apa yang akan dia hadapi, jadi mereka tidak naik bersamanya, tetapi ketika mereka melihat bahwa Mei Gongzi berjalan dengan lancar, mereka tidak bisa tidak terlihat terkejut, dan bahkan meragukan tes stres. Apakah sudah dibatalkan? Tentu saja, tes stres belum dibatalkan, dan gravitasi masih meningkat, dan bahkan kadang-kadang menghilang tiba-tiba, sepertinya dia sengaja mencoba membodohinya. Namun, selama pendakian, Mei Gongzi tetap tenang, seolah-olah segala sesuatu di bawah kakinya tidak berpengaruh padanya. Ini adalah skill sihir dari klan Monster Merak. Sebelum menembus ke tingkat dewa, ketika dia berpartisipasi dalam turnamen elit pengadilan leluhur, Mei Gongzi sudah bisa menggunakan Douzuan Xingsu. Setelah menjadi dewa, tubuhnya dibaptis dan dilahirkan kembali, dan hubungannya dengan elemen luar angkasa menjadi intim. Saat berkultivasi dengan Tang San sering menggunakan suar ruang dan waktu untuk membantunya memahami elemen ruang, dan mengajarinya pemahaman Raja Dewa tentang ruang. Pada saat ini, tidak peduli bagaimana gravitasi di bawah kakinya berubah, Douzuan Xingyi akan berjalan dengan sendirinya, menghilangkan kekuatan dari kakinya dan membiarkannya melakukan perjalanan seperti biasa. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh praktisi tingkat Raja Iblis biasa. Mei Gongzi dengan pakaian lengkap berjalan perlahan, di gunung pengadilan leluhur, tubuhnya tidak mencolok, tetapi selama proses pendakian, penjaga Phoenix memandangnya dari bawah dan ada perasaan bahwa tubuhnya terus mengembang. Raja Burung Merak mulai menekan mereka, membuat kebanggaan mereka menjadi milik Phoenix ditekan tanpa terlihat. Mei Gongzi memiliki senyum tipis di wajahnya,
Dan dia bisa merasakan bahwa ketika dia datang ke pintu masuk parlemen di tengah gunung, gravitasi di bawah kakinya telah meningkat menjadi 10 kali lipat dari kondisi normal. Ini bukan 10 kali biasa, tetapi ditujukan untuk praktisi tingkat Raja Iblis, dan gravitasi ini bahkan lebih tidak terduga. Jika kamu mengamati dengan indera ilahimu, kamu dapat menemukan bahwa ruang di sekitar tubuh Mei Gongzi terus berubah. Melalui putaran dan gemetar, dia diam-diam melarutkan gravitasi di bawah kakinya. Akhirnya, menaiki anak tangga terakhir, semua gravitasi menghilang tanpa suara. Mei Gongzi berdiri di sana dengan tenang, melihat ke gerbang batu besar yang tingginya 100 meter di depannya, dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Di depannya, hanya ada gerbang batu besar yang terbuka, tidak ada penjaga leluhur, dan tidak ada yang membimbingnya. Sejak dia datang ke sini, dia pasti akan memasuki gerbang batu ini. Bagaimana dia masuk? Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.